Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merasa kebanyakan di antara kita terus bergerak, terus melakukan sesuatu, bahkan sulit sekali untuk diam. Diam, tidak buat apa-apa, kemudian merasa cukup dan damai, tenang, itu sulit sekali. Ada dorongan untuk terus melakukan sesuatu. Rasanya kalau tidak melakukan sesuatu itu nggak nyaman. Bahkan ada yang nggak melakukan sesuatu itu merasa bersalah. Sebetulnya apa yang terjadi? Sebetulnya itu yang terjadi adalah bahwa kita itu merasa tidak cukup. Ada yang kurang. Harus melakukan sesuatu. Jauh di belakang itu, di bawah sadar, ada perasaan I'm not good enough. Saya tidak cukup baik. Saya belum cukup, maka saya harus melakukan sesuatu. Dan seringkali yang kita lakukan juga tidak jelas. Atau yang jelas juga ada. Sepanjang hari melakukan banyak hal. Dan ketika malam yang didapat justru rasa lelah. Bukan rasa puas. Karena sebetulnya kepuasan itu ketika kita menyadari bahwa kita sudah cukup. Tidak membutuhkan apa-apa. Dan bisa merasa tenang, damai. Apakah kita bisa? Kita bisa merasa tenang, damai, dan cukup. Persoalannya bukan apakah saya berguna atau tidak, apakah saya melakukan sesuatu atau tidak. Tetapi menyadari diri bahwa saya ini cukup, bahwa saya ini sudah sampai, bahwa saya ini sudah penuh, utuh, lega, damai, tidak membutuhkan apa-apa. Menyadari itu yang penting. Kalau kita bisa sadar bahwa saya ini sudah penuh, utuh, dalam bahasa yang sering kita dengar, sudah selesai dengan diri sendiri, maka kemudian ketika kita bertindak bukan berdasarkan kebutuhan, karena ada kekurangan, kekosongan di dalam diri, tetapi bertindak karena damai yang meluap dari dalam hati, sukacita yang meluap dari dalam batin. Lalu kemudian kita membawa damai sejahtera kemana-mana. Seperti doa Santo Fransiskus Assisi. Jadikanlah aku pembawa damai ketika terjadi pertentangan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan ketika terjadi perselisihan. Justru kita keluar membawa damai, keluar membawa terang, keluar membawa kerukunan, membawa sukacita. Karena kita sudah selesai dengan diri sendiri. Kita sudah nyaman dengan diri sendiri. Bukan karena kekosongan, bukan karena merasa tidak cukup baik. Dan karena itu kita mencari kebaikan, pemenuhan di luar, tidak akan ketemu. Karena pemenuhan, kebahagiaan, keutuhan, kelegaan itu ada di dalam dan sudah ada di sana sejak semula. Kita tinggal menemukannya, kita tinggal menyadarinya, kita tinggal mensyukurinya, kita tinggal menikmatinya. Sayang, banyak orang salah arah, mencari damai sejahtera di luar, mencari sukacita di luar, mencari kelegaan di luar, dengan terus melakukan sesuatu. Karena ada kekosongan yang ada di dalam. Pasti tidak ketemu. Tetapi kalau duduk diam, kemudian merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, merasakan pengorbanan Tuhan yang tak terbatas, sampai Ia mau wafat di kayu salib untuk kita. Dan kemudian cukup dengan kasih Tuhan itu. Cukup dengan karunia Roh Kudus
cukup dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan kasih Allah, maka kemudian kita juga merasa penuh, utuh, bahagia, lega. Tuhan sendiri meminta kita, datanglah kepadaku, kalian yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega itu di dalam. Dan mencari Tuhan juga di dalam, karena Tuhan sudah ada di sana sejak semula. Kalau kita mencari Tuhan di dalam, menemukan kelegaan yang diberikan Tuhan, maka kita akan merasakan damai, tenang, lega, sukacita. Dan kemudian bisa membawa damai sejahtera keluar. Tetapi persoalannya adalah kita seringkali salah arah dan kemudian mengikuti pikiran kita sendiri. Yang membuat kita tidak tenang itu pikiran kita, perasaan kita. Dan ketika pikiran dan perasaan itu bersatu, maka kemudian kita tidak tenang, merasa tidak nyaman. Bagusnya adalah, dan ini kabar gembiranya, langkah maju dalam hidup rohani dan dalam hidup kita yang terbesar, langkah paling besar adalah menyadari bahwa saya bukan perasaan saya bukan pikiran saya, tetapi saya adalah kesadaran yang ada di belakang pikiran dan perasaan itu. Maka kemudian yang ada adalah damai sejahtera. Kenapa? Karena yang membuat kita tidak nyaman, yang membuat kita merasa tidak utuh, ya pikiran kita sendiri, ya perasaan kita. Kalau kita merasa galau dan sebagainya, dan kita kemudian bisa mengambil jarak, menyadarinya, oh saya bukan perasaan itu, saya adalah kesadaran di belakangnya, yang bisa menyadari dan memperhatikan perasaan galau itu atau perasaan yang lain. Maka saya tetap tenang. Perasaan bergejolaknya ada di sana. Saya berjarak dengan perasaan itu, maka saya tetap tenang. Dan kemudian ketika perasaan itu tidak diisi dengan minyak, dengan bahan bakar pikiran, maka perasaan itu kemudian luruh sendiri. Dan kemudian saya merasa tenang, cukup, tidak membutuhkan apa-apa, tidak galau lagi. Karena saya tidak sama dengan perasaan saya. Masalah perasaan selesai. Kalau pikiran kita ruwet, rumit, sama. Kita bisa mundur sejenak, menyadari bahwa saya adalah kesadaran yang berada di belakang pikiran itu. Dan karena itu, kita sadari saja pikiran itu bergejolak, berkecamuk, ruwet, muyek. Tapi kita biarkan saja. Disadari saja, diperhatikan saja, dilihat saja. Dan kemudian pikiran itu sendiri lelah karena tidak ada bahan bakar dari diri kita. Kita tidak memakan umpan pikiran itu. We don't buy it. Kita tidak terpengaruh oleh pikiran itu. Harus biarkan saja. Pikiran ruwet-ruwet ya nengke wae wis, biarkan saja. Saya bukan pikiran saya. Saya bisa menyadarinya dan bisa mentertawakan bahkan. Tapi tidak usah menghina pikiran kita juga. Cukup sadari, terima, kasih senyuman, dan biarkan. Biarkan ribut sendiri. Lama-lama dia lelah sendiri. Dan saya tetap damai, tenang, memandang segala-galanya dari belakang. Seperti langit biru yang memandang awan yang kadang-kadang gelap, bergejolak, ada petirnya, biarin saja. Langitnya tetap biru, tenang. Maka persoalan pikiran selesai. Dan karena itu kita utuh, penuh, damai, tenang. Di dalam diri kita itu sudah utuh, penuh, lengkap segalanya. Tidak perlu apa-apa lagi. Ada Roh Kudus, ada ketenangan, ada kepenuhan, ada kasih Allah yang sudah sejak semula ada di sana, tinggal kita temukan saja. Maka penting waktu hening, penting untuk refleksi,
untuk tenang dan kemudian merasakan kedamaian, ketenangan, dan kelegaan yang sudah ada di sana dan selalu ada di sana. Kita tidak membutuhkan apa-apa, kita sudah sampai. Karena itu kita perlu tidak bergerak terus, melakukan sesuatu terus seolah-olah ada yang kurang, ada yang kosong. Dan kalau kita bisa seperti itu, kita bisa membawa damai yang sudah ada di dalam. Kita bisa membawa sukacita ketika ada kesedihan. Kita membawa penghiburan kepada yang berduka. Kita membawa kerukunan kepada yang berselisih. Kita membawa cahaya yang masih ada di dalam kegelapan. Karena kita sudah mengalaminya. Dan tetap tenang, tidak tersentuh oleh kecamuk pikiran maupun galau haru biru perasaan. Dan itulah langkah terbesar ketika kita bisa menarik diri, berdiri di belakang perasaan dan pikiran sebagai kesadaran yang menyaksikan segalanya itu dengan tetap tenang, dengan senyuman yang menghias bibir kesadaran kita. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita handle ourselves with God because we are loved. Tuhan memberkati.